lagi dengan Ibu Ira. Hari ini Ibu Ira akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Nah, anak-anak hebat, hari ini Ibu Ira akan membahas materi mengenai bagaimana cara membaca teks secara nyaring dan menggunakan intonasi yang tepat. Hah? Maksudnya apa sih Ibu Ira? Nyaring itu apa? Lalu intonasi itu apa maksudnya? Anak-anak masih bingung? Kita bahas sama-sama yuk. Sekarang anak-anak boleh mencari posisi duduk yang nyaman untuk menonton video pembelajaran ini ya. Kita simak yuk pembahasan dari Ibu Ira. Let's go! Nah, anak-anak hebat, kali ini Ibu Ira akan membahas tentang bagaimana cara membaca nyaring menggunakan intonasi yang tepat. Apa ya nyaring itu? Apa sih intonasi? Nah, kita bahas ya bersama-sama. Membaca nyaring adalah suatu kegiatan menyuarakan kalimat-kalimat dalam bacaan dengan intonasi dan lafal yang tepat serta dapat memperoleh pesan atau informasi dari bacaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca nyaring adalah yang pertama, intonasi. Lalu yang kedua adalah lafal. Yang ketiga adalah ekspresi. Apa sih arti dari ketiga hal ini? Yuk kita bahas satu-satu, Nak. Yang pertama akan kita bahas adalah intonasi. Intonasi itu apa sih? Nah, intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Untuk dapat mengetahui kapan kita harus memberikan penekanan pada suatu kalimat, kita dibantu dengan tanda baca, diantaranya tanda titik dan juga tanda koma. Yang kedua adalah lafal. Lafal adalah cara mengucapkan suatu huruf. Huruf yang terdapat harus diucapkan dengan benar, tepat, dan jelas. Nah, yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi itu adalah pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Nah, itu adalah ketiga hal yang harus diperhatikan saat kita akan membaca nyaring dengan intonasi yang tepat. Sekarang, Ibu Ira akan membacakan sebuah teks bacaan. Tugas anak-anak adalah menyimak dan mendengarkan dengan baik apa yang Ibu Ira bacakan. Karena Ibu Ira akan membacakan teks bacaan ini dengan dua versi. Anak-anak silahkan cari perbedaannya ya Naya. Anak-anak siap? Oke, let's go. Versi pertama, keseharianku. Setiap hari aku bangun pagi, aku sengaja selalu bangun pagi-pagi supaya tidak terlambat ke sekolah walaupun jarak sekolah dengan rumahku tidak terlalu jauh. Kegiatanku di hari Minggu aku suka ikut membantu keluargaku, seperti minggu yang lalu keluargaku membuat kolam ikan hias ayah, membawa cangkul dan peralatan lainnya dibantu Kak Jibril ibu. Dan Kak Faiza sedang memilih tanaman yang akan ditanam. Ada bunga mawar, bunga melati, dan juga bunga matahari. Aku membantu mengambilkan pupuknya dari belakang rumah. Nah, itu adalah versi pertama. Sekarang kita coba dengarkan versi yang kedua ya Naya. Cara membacanya anak-anak perhatikan. Keseharianku. Setiap hari aku bangun pagi. Aku sengaja selalu bangun pagi-pagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Walaupun jarak sekolah dengan rumahku tidak terlalu jauh. Kegiatanku di hari Minggu, aku suka ikut membantu keluargaku. Seperti minggu yang lalu, keluargaku membuat kolam ikan hias.
Ayah membawa cangkul dan peralatan lainnya dibantu Kak Jibril. Ibu dan Kak Faiza sedang memilih tanaman yang akan ditanam. Ada bunga mawar, bunga melati, dan juga bunga matahari. Aku membantu mengambilkan pupuknya dari belakang rumah. Nah, anak-anak, itu adalah cara membaca Ibu Ira versi kedua. Kira-kira cara membaca Ibu Ira versi pertama dan versi kedua sama atau berbeda, Nak? Berbeda, betul. Nah, sekarang Ibu Ira mau tanya, di antara versi pertama dan versi kedua, kira-kira yang lebih enak didengar dan lebih dapat dimengerti versi yang mana, Nak? Betul, yaitu versi yang kedua. Kenapa ya Ibu Ira kok versi yang kedua? Karena versi yang kedua, Ibu Ira membacanya menggunakan intonasi yang tepat. Selain itu, di versi kedua, Ibu Ira membaca dengan memperhatikan tanda baca yang ada. Tanda bacanya seperti koma dan titik. Jadi, ketika anak-anak bertemu dengan titik atau koma di dalam sebuah bacaan atau dalam sebuah teks, anak-anak harus ingat ya untuk memberi jeda supaya bacaannya dapat dimengerti dan lebih jelas ya tentunya ya Naya. Jadi harus memperhatikan tanda bacanya. Nah, anak-anak hebat, sekarang Ibu Ira punya tantangan untuk anak hebat. Apa ya tantangannya ya? Nah, tantangannya adalah bacalah teks yang disediakan berjudul Kan Malam Penuh Cerita secara nyaring dengan intonasi yang tepat. Lalu, minta tolong mama atau papa untuk merekam kegiatan anak-anak saat membaca teks tersebut. Ingat ya nak, ketika membaca teks tersebut, perhatikan tanda baca dan juga intonasinya ya nak ya saat membaca. Nah, ini adalah teks atau bacaan yang harus anak-anak baca. Bacaan dengan judul Makan Malam Penuh Cerita. Jadi silahkan anak-anak nanti baca teks ini ya Nak ya. Ketika membaca teks boleh sambil direkam, dibuat video. Nah, apabila sudah selesai silahkan dokumentasikan tantangan yang sudah selesai berupa video, lalu kirimkan ke Google Classroom. Selamat mengerjakan anak-anak hebat, semangat! Nah, anak-anak hebat, bagaimana? Sekarang anak-anak sudah tahu kan bagaimana cara membaca teks secara nyaring dan menggunakan intonasi yang tepat? Nah, Ibu Ira tadi punya tantangan untuk anak-anak. Jadi anak-anak silahkan kerjakan tantangannya ya. Ibu Ira tunggu videonya. Oke? Ibu Ira yakin anak-anak pasti bisa. Ayo semangat, berani berpetualang ya Nak ya. Oke deh, sekian pembahasan materi dari Ibu Ira. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.